Nah, kemudian untuk metode asesmen keterampilan yang kedua itu ada melalui yang dinamakan assessment center. Nah, assessment center ini bukan nama tempat ya teman-teman. Assessment center ini adalah suatu metode gitu, metode seleksi yang pelaksanaannya itu melibatkan beberapa metode asesmen untuk melihat kompetensi seseorang calon karyawan dalam melakukan tugasnya. Nah, metode ini biasanya melibatkan berbagai simulator dan multi asesor. Maksudnya berbagai simulator itu jadi assessment center ini isinya memang eh, rangkaian dari beberapa simulasi kerja gitu. Jadi bisa bentuknya teknik in basket, kemudian simulasi kerja, sampel pekerjaan, kemudian kalau teman-teman pernah dengar itu melalui namanya leaderless group discussion, business games, atau bisa juga problem analytic case gitu. Jadi memang biasanya asesmen ini menggunakan beberapa simulator pekerjaan gitu untuk menguji atau mengetahui kompetensi dari aplikan. Kemudian yang dimaksud multi asesor jadi uh, dalam pelaksanaannya asesmen center ini tidak menggunakan satu orang asesor saja, tapi menggunakan beberapa asesor. Kalau idealnya minimal tiga gitu. Jadi setiap asesor ini mengikuti setiap simulasinya. Jadi kalau LGD tiga asesor ini ikut, nanti kalau misalnya lanjut gitu misalnya ke simulasi kerja itu tiga asesor ini selalu ikut menilai gitu. Jadi nanti ketika penentuan hasil apakah seseorang itu dianggap kompeten atau tidak itu adalah berdasarkan konsensus penilaian dari beberapa asesor tersebut gitu. Jadi penilaiannya lebih komprehensif dan lebih apa ya? Uh, lebih valid gitu karena menggunakan multi asesor gitu. Dua hal ini lah ya yang harus ditekankan dalam assessment center, multi simulator dan multi asesor. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah prediksi performa melalui pengalaman aplikan gitu. Nah, pengalaman karyawan ini biasanya diukur melalui 4 cara, yaitu experience rating, biodata, surat lamaran, dan wawancara. Kalau untuk experience rating itu adalah jadi asesor atau orang yang menyeleksi itu melakukan rating terhadap pengalaman dari si aplikan gitu. Dari mana merating pengalaman ini? Itu dari berbagai data gitu, bisa dari CV-nya, surat lamaran, kemudian rekomendasi itu apa ya? Dipadukan gitu untuk menentukan gitu atau mengambil kesimpulan kira-kira seberapa berpengalamankah orang tersebut. Kemudian yang kedua adalah melalui biodata gitu. Jadi kan beberapa, tapi kebanyakan seleksi itu kan pasti aplikan diminta untuk mengisi biodata tertentu gitu, yang isinya tidak hanya hal-hal seperti nama, alamat dan lain-lain, tapi juga biasanya diminta untuk mencantumkan pengalaman, bisa pengalaman kerja atau mungkin kalau fresh graduate itu pengalaman magang, pengalaman organisasi gitu, yang bisa digunakan sebagai uh, prediksi gitu performa yang akan datang seperti apa gitu. Kemudian juga surat lamaran, kemudian wawancara. Nah, wawancara ini biasanya kalau di kalau wawancara sendiri itu kan yang sering digunakan di setting seleksi itu ada dua macam ya. Yang pertama ada BEI atau Behavioral Event Interview, dan AI atau Appraisal Inquiry. Nah, biasanya sih kalau untuk pengalaman itu yang banyak digunakan untuk menggali itu biasanya menggunakan BEI. Jadi BEI itu eh, digunakan untuk menggali eh, pengalaman seseorang dari sisi situasi gitu. Jadi situasi seperti apa yang pernah dialami, kemudian tesnya atau tugas apa yang dibebankan kepada orang tersebut, serta reaksi atau action yang dilakukan ketika menghadapi situasi atau tugas tertentu gitu. Bagaimana hasilnya, kemudian bagaimana penyelesaian masalahnya gitu. Biasanya sih kalau dari wawancara
seperti itu ya, yang metode BI yang sering sekali, yang paling sering digunakan. Kemudian adalah memprediksi performa kerja melalui kepribadian. Nah, untuk kepribadian ini tes kepribadiannya sendiri dibagi menjadi dua ya. Jadi menjadi dua assessment, dua macam assessment, yaitu tes kepribadian normal dan tes kepribadian psikopatologis. Nah, apa sih bedanya? Kalau tes kepribadian normal itu digunakan untuk mengukur atau mengetahui tipe-tipe kepribadian yang bersifat normal atau umum, seperti misalnya ekstrovert, introvert, asertivitas, ketelitian, atau sifat-sifat umum yang lain. Nah, dimensi-dimensi atau aspek-aspek yang digunakan untuk mengetahui tipe-tipe kepribadian ini biasanya didasarkan pada teori-teori kepribadian, data statistik, atau data empiris sesuai dengan alat ukur yang digunakan. Nah, ini alat ukurnya banyak sekali gitu yang digunakan, yang mungkin yang teman-teman pernah dengar misalnya seperti MBTI kayak gitu ya, atau banyak sih kayak, atau apa ya, ada juga kalau di psikologi itu namanya EPPS, atau yang kalau teman-teman mungkin pernah yang menggambar pohon dan manusia, itu adalah salah satu contoh tes-tes yang digunakan. Atau juga kadang perusahaan itu punya versi tesnya sendiri, punya tes kepribadiannya sendiri yang khusus disusun untuk mengakses atau mengetahui tipe kepribadian karyawannya gitu. Jadi kalau kepribadian normal ini hanya tipe gitu ya, karena kan kepribadian itu secara umum tidak ada kepribadian yang baik atau yang buruk gitu. Semua kepribadian itu baik, tapi tergantung dia tipe yang seperti apa, cocok di tempat yang seperti apa. Itu untuk kepribadian normal. Nah, kalau untuk kepribadian psikopatologis itu diberikan kepada calon karyawan untuk mengetahui apakah calon karyawan memiliki gangguan psikologis atau tidak. Nah, yang diakses di sini atau yang dites di sini adalah kepribadian yang sifatnya psikopatologis, yang sifatnya mengganggu, yang menghambat seseorang dalam mengerjakan pekerjaannya. Ini bisa gangguan mental biasa atau gangguan yang sifatnya memang spesifik kepribadian gitu, seperti kepribadian paranoid, kepribadian skizoid, atau tipe-tipe gangguan kepribadian lain gitu, atau juga bisa gangguan mental yang pada umumnya gitu, seperti misalnya kecenderungan untuk skizofrenia atau gangguan-gangguan tertentu yang dirasa akan mengganggu seseorang ketika mengerjakan pekerjaannya. Nah, hal ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan apabila calon karyawan diterima pada posisi yang ditawarkan gitu, karena bisa saja bukan sesuatu yang punya gangguan psikologis itu bukan berarti tidak bisa melakukan apapun, tapi eh, pada situasi-situasi tertentu ditakutkan seseorang itu tidak bisa mengontrol dirinya gitu ya, karena mungkin kamu gitu ya, sehingga mengganggu pekerjaannya gitu. Ini kalau setting, perlu diketahui ini settingnya untuk PIO ya, untuk industri dan organisasi. Nanti akan beda lagi apabila penanganannya untuk di setting klinis gitu, karena kan di sini fokusnya adalah performa yang optimal dari perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah prediksi performa kerja melalui minat dan bakat. Nah, biasanya tes-tes pada kategori ini digunakan untuk melihat minat calon karyawan terhadap bidang-bidang pekerjaan tertentu. Nah, asumsinya adalah penggunaan tipe ini adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan sesuai dengan minatnya akan memiliki kepuasan kerja yang lebih tinggi daripada orang-orang yang bekerja pada bidang-bidang yang tidak sesuai dengan minatnya. Nah, tapi perlu ketahui juga, karena minat ini tidak hanya mengukur interest saja ya, tidak mengukur uh, bakat atau kemampuan seseorang. Penting sekali untuk menggunakan uh, tes ini bersamaan dengan penggunaan tes kemampuan gitu, supaya antara minat dan kemampuan sejalan gitu, sehingga
orang itu dapat perform dengan maksimal gitu, tidak hanya berminat, tidak hanya excited dengan pekerjaannya, tapi juga memang mampu dengan pekerjaan yang dibebankan. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai rekrutmen dan seleksi. Nah, biasanya setelah dilakukan seleksi, setelah orang diterima, itu yang dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan penempatan atau placement terhadap aplikan yang telah diterima. Nah, employee placement ini secara singkat ya, itu adalah merupakan proses untuk menentukan pada bagian mana aplikan yang telah terpilih akan ditugaskan. Nah, employee placement ini tidak hanya dilakukan sebagai tindak lanjut dari proses seleksi, tapi placement ini juga dilakukan ketika perusahaan menutup salah satu divisinya gitu ya. Mungkin karena dianggap sudah tidak relevan dengan perusahaan, tapi perusahaan tidak ingin melakukan PHK, tidak ingin memutuskan hubungan kerja dengan karyawan-karyawan di divisi tersebut, sehingga dilakukan placement orang, replacement untuk menempatkan karyawan-karyawan yang pada divisi yang akan ditutup ini gitu, sehingga tidak perlu dikeluarkan dari perusahaan. Nah, untuk hari ini, untuk sesi ini seperti itu dulu ya mungkin gitu, ke secara garis besar mengenai rekrutmen dan seleksi gitu. Nanti teman-teman sekali lagi bisa membaca referensi-referensi yang saya kirimkan gitu, dipelajari, karena di buku itu banyak detail-detail ya, teman-teman juga bisa mengeksplorasi lebih luas gitu mengenai kayak tadi ya, contoh-contoh. Mungkin teman-teman juga mengetahui tipe-tipe cara-cara memprediksi performa selain yang saya jelaskan tadi, kemudian metode-metode rekrutmen yang sering digunakan di Indonesia. Oke, hari ini sampai situ dulu ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.